Selamat malam, Anda masih bersama saya Widat Sadiulaya di Breaking News 21. Pemirsa, kasus Mirna yang tewas akibat meminum kopi sianida adalah kasus yang pertama kali persidangannya disiarkan secara langsung di media internasional maupun nasional. Kali ini kami akan menilik lebih jauh bagaimana sebenarnya kronologi pada 7 tahun yang lalu terkait kasus kopi sianida ini, tentunya pada pertemuan antara Mirna, Hani, dan Jessica yang melangsungkan pertemuan reuni bersama karena ketiganya merupakan lulusan dari Universitas Australia. Kita juga akan melihat bagaimana pada akhirnya Wayan Mirna Salihin tewas akibat meminum kopi sianida atau kopi es Vietnam yang dipesankan langsung oleh Jessica Kumala Wongso. Berdasarkan hasil otopsi pada tanggal 10 Januari 2016 ditemukan adanya pendarahan pada lambung Wayan Mirna Salihin dan Ursula Fopori menemukan adanya 3,75 mg zat sianida pada kopi yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin. Racun itu terdeteksi berasal dari lambung Mirna pada 11 Januari 2016 dan pemirsa penyidik juga melakukan rekonstruksi kematian Wayan Mirna Salihin dan melibatkan Jessica Kumala Wongso serta meningkatkan status kasus ini dari awalnya penyelidikan menjadi penyidikan. Pada tanggal 29 Januari 2016, usai dari gelar perkara dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan dari CCTV, kemudian keluarga dan juga pegawai polisi pun kemudian menetapkan Jessica menjadi tersangka pada 29 Januari dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Selanjutnya, juga pemirsa pihak pengacara dari Jessica Kumala Wongso mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hasilnya hakim memutuskan untuk menolak pra-peradilan dari Jessica Kumala Wongso. Setelah itu barulah kemudian sidang dapat dilakukan setelah berkas penyidikan Jessica Kumala Wongso dianggap lengkap pada 26 Mei 2016. Setelah 5 bulan kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 hingga 20 Oktober 2016 ada sebanyak 31 kali persidangan dan juga dari pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menghadirkan sejumlah saksi. Dan pada tanggal 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso kemudian divonis hukuman penjara selama 20 tahun. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana pada Mirna dengan motif sakit hati karena dinasihati soal asmara. Terlepas dari kronologi yang tadi kita sudah lihat bersama, ada begitu banyak kontroversi yang terlibat pada kasus kopi sianida ini. Banyak kemudian yang mulai mempertanyakan, bahkan berspekulasi benarkah Jessica Kumala Wongso merupakan dalang utama pada pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Kontroversi pertama terkait tentang otopsi yang mengambil sampel tubuh Wayan Mirna Salihin pada tanggal 9 Januari 2016 dan menemukan sebanyak 3,75 mg zat sianida. Selanjutnya kontroversi kedua terkait kontroversi dari para saksi yang dihadirkan pada sebanyak 31 kali persidangan mulai dari 15 Juni hingga bulan Oktober. Selanjutnya hilangnya barang bukti berupa celana jeans milik Jessica Kumala Wongso yang diduga hilang, padahal ini merupakan barang bukti yang bersifat signifikan dan sangat krusial. Kembali kita lihat, selanjutnya pemirsa tidak dihadirkannya saksi kunci selain daripada saksi yang tidak melihat langsung Jessica betul-betul memasukkan sianida ke kopi es Vietnam. Saksi selanjutnya Sri Nur Hayati yang disebut menjadi saksi kunci ini tidak hadir di dalam persidangan. Dari persidangan pada bulan Juni hingga Oktober sebanyak 31 kali persidangan, sejumlah ahli-ahli seperti ahli toksikologi dan pakar-pakar ahli hukum pidana juga turut dihadirkan. Kita rangkum bersama. Selama Purnomo yang merupakan dokter forensik pada tanggal 3 Agustus 2016 berdasarkan hasil tes menegaskan bahwa Mirna tewas karena sianida dengan bukti 0,2 mg sianida di dalam lambungnya. Berikutnya merupakan ahli toksikologi forensik yakni Kombes Pol Nur Subandi menyebutkan terdapat kandungan 14,88 gram liter sianida di sisa kopi sehingga diminum Mirna. Kombes Pol Nur Subandi ini bersaksi pada persidangan yang terjadi pada tanggal 3 Agustus 2016.
Selanjutnya ada Dr. Jaya Surya Armaja, dokter patologi forensik 7 September 2016, menyebutkan ciri-ciri fisik jika seorang kena cyanida dan keracunan maka bibirnya seharusnya berwarna merah, tapi faktanya bibir Mirna ini justru berwarna kebiru-biruan. Berikutnya juga ahli toksikologi forensik Dr. Budiawan meragukan kematian Mirna Salihin karena 0,2 mg cyanida. Dr. Budiawan juga mengatakan bahwa metode penelitian Kombes Pol Nur Saman tidak berjalan independen dan subjektif. Breaking News 21 dapat Anda saksikan pada pukul 8 pagi hanya di Trans TV milik kita bersama. Saya Widat Sadiulaya dan sampai jumpa.